Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala syekhul muallif rahimallah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu anna wa ankum qala radiyallahu anhu fa idzan sa'adatu kulli wahidin wa kamalihi. Faidan, kalau begitu, sa'adatu kulli wahidin, kebahagiaan tiap seseorang, kebahagiaan tiap orang, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, filtizamil amri, di dalam menjalankan perintah-perintah agama, wa fi ma lahul ladzi li ajlihi khuliqa, dan di dalam melaksanakan yang dia semata-mata diciptakan. Maksudnya apa? Tujuan dia diciptakan. Apa tujuannya? Ini berkaitan dengan yang sebelumnya, yakni penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi kata Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, setelah dijelaskan bahwa kemarin tuh yang duluan manusia diciptakan dari saripati tanah, dari air yang hina, ya kan? Terus kemudian tujuannya adalah untuk ibadah. Nah, kemudian dengan begitu perintah-perintahnya mestinya dijalankan, dan juga berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW bahwa beliau diutus adalah untuk bertasbih kepada Allah, untuk bersujud, untuk ibadah kepada Allah, dan sampai bahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati terus beribadah kepada Allah. Nah, kalau begitu kan gitu sekarang. Kalau begitu berarti kebahagiaan tiap orang dan kesempurnaan tiap orang itu ketika dia menjalankan perintah-perintah agama. Maka enggak ada kebaikan tanpa menjalankan perintah agama, dan tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Karena perintah agama bisa terlaksana kalau dengan ilmu. Kalau enggak ada ilmunya mau ngapain? Bisa jadi salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya salat mencegah dari kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji. Tapi kenapa orang sholat masih begitu? Bisa jadi belum sholat, kelihatannya doang nunggang-nungging, sujud segala macam, tapi belum tentu dia sholat. Kenapa? Lantaran belum ada ilmunya. Jadi orang bisa dikatakan menjalankan perintah ketika dia jalankan dengan ilmu-ilmunya. Kemudian wazza'ubu fihi, dan bersungguh-sungguh di dalamnya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama, dalam ibadah kepada Allah. Wa tafarrugu lahu biqat'i, dan mencurahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya, biqat'i, dengan memutuskan ma yamna'u, segala yang menghalangi, minhu, dari berbuat ibadah. Nongkrong mencegah kita dari ibadah kagak? Kalau itu mencegah, tinggalin tuh tongkrongan, pindah ke tongkrongan lain. Tapi cari tongkrongan yang benar, kan begitu. Boleh kita bergaul, boleh. Kongko boleh, cuma jangan kongko mulu. Kebanyakan kongko boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau diupayakan kongko yang ada ilmunya di situ. Kita nongkrong-nongkrong ya masih boleh. Boleh juga kita nongkrong, duduk, ngobrol, ngilangin suntuk, mungkin ngobrol ketemu kawan lama.
Ya, kalau kawan lama rada enak kan emang ketemu ngobrol. Kalau dia lagi mah ya ngabisin isi kulkas doang. Ya, jadi apa namanya? Tapi ya kita namanya bergaul kan duluan saya pernah kita ulas. Kalau emang ada kawan kita datang, hati kita lagi wirid, ya udah putusin wirid kita. Kita temuin kawan kita. Ya, karena apa namanya al-aurat tuqdo wa mulaqatul ikhwan la tuqdo. Ketemu sama teman itu nggak bisa dikodok. Kalau wirid masih bisa dikodok. Sekarang kita nggak wirid, besok kita wirid. Ini kan tampang-tampang tukang wirid namanya. Ya, tukang wirid. Wirid mulu kelihatannya si tampang-tampangnya, kelihatan dari wajah-wajahnya. Muka-muka doyan begadang. Ya, gadangnya zikir, ya. Zikir aja zikir. Kalau zikir tukang nasi goreng. Ya. Ya enggak apa-apa dah. Jadi apa namanya? Sesuatu apapun tuh yang kira-kira itu mencegah kita ibadah mendingan tinggalin. Karena nanti khawatir kita ujung-ujungnya nggak ibadah, ujung-ujungnya lama-lama malah justru terjerumus kepada perbuatan haram, perbuatan maksiat. Ya, karena apalagi kita yang udah pernah terjerumus ke maksiat, ya ke lembah yang nista, udah masuk ke dalam dunia yang lebih baik. Jangan lagi ke situ. Karena menjadi diriku yang saat ini lebih sulit, ya dibanding apa yang kau bayangkan. Ya, jadi ya aku menangis lagi aja. Aduh, ayo dah. Emang Rosa enak lagunya Rosa. Emang namanya Rosa ada ros-rosnya, resep itu. Penyanyi Rosa enak. Tukang soto Roso enak juga itu. Ya, ya soto ayam ono Roso. Yang jago naik motor Rosi. Ya, emang ada ros-rosnya itu, resep juga itu. Ntar namain anak pakai ros. Pakai ada roronya bagus. Roh halus, enggak apa-apa. Jangan cari nama anak, nanya aja sama kiai, nanya sama ustadz, nanya sama habaib. Jangan nanya sama Google, dipadu-paduin dah. Akhirnya artinya acak-acakan. Maknanya rusak. Wah, kayaknya bagus nih, dinamain. Akhirnya namanya acak-acakan. Orang dulu namanya aja ada namanya Haji Naali. Lah nalun sendal. Lah pantas tuh Haji diinjek-injek. Namanya Naali ya. Jadi sendal bakal diinjek-injek. Jadi nanya kalau ngasih nama, nanya sama ulama biar nggak salah ngasih nama. Cuma kita kadang-kadang dikasih tahu sama ulama, kita udah nyiapin duluan. Emang ulama kita namain kan kagak jauh-jauh. Siapa dah namain Maimunah. Ya Munah, ngampung banget. Nyari yang cakepan, dicari yang cakepan. Apa kayak yang bagus-bagus gitu. Disesuaikan dengan bulan lahir. November Novianti, Desember Desi, Januari Jono. Jauh banget. Kemudian wayasuddu anhu, dan berpaling darinya, min torahatil hamqai, dari kesesatan orang-orang yang bodoh. Al-mubtarin, yang tertipu. Udahnya bodoh ketipu, yang pinter aja masih ketipu. Ya, jadi yang berilmu masih bisa ketipu sama setan. Apalagi orang yang bodoh. Bodoh ngagulnya sebakul. Kan banyak itu. Ya dia sih baru ngaji begitu doang. Wah elah. Ada gak model orang begitu? Ada ngagul ngomongnya ketinggian. Jadi kalau orang, saya dulu pernah ya mungkin sering disebutkan bahwa orang itu ada 4 model. Ada yang orang yang modelnya dia itu
yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Nah, yang model begini nih namanya dia lagi tidur, bangunin, ingetin. Ada wayadri annahu yadri. Ada orang yang tahu kalau dirinya tahu, ini orang alim. Ada juga orang yang tahu wayadri wala yadri wayadri annahu la yadri. Ada orang yang tahu kalau dirinya nggak tahu, dan dia sadar nih berarti. Orang yang mau belajar, ajarin. Ada juga la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada yang kagak tahu kalau dirinya kagak tahu. Udahnya goblok kagak tahu. Kebangetan banget. Ada model begitu. Jadi hawanya pinter aja, padahal goblok. Nah, yang model begini tinggalin. Ya, sebab apa? Ngomongnya pasti ngagul. Kenapa? Karena dia merasa paling bisa. Dikasih tahu kagak ngerti, udah mendingan kita tinggalin model begini. Kalau ada bisa kita tarik, kita ajak ke majelis ilmu. Kalau enggak, udah tinggalin gitu. Daripada kita kebawa sama dia dan gondok doang, dongkol. Ya. Apalagi belajarnya di Mbah Google sama Kiai Yaho, udah ribet dah. Wa tahwisatil aghbiyai al-batilin, dan berbagai kesesatan orang-orang yang bodoh lagi batil, yang tukang nyanyain waktu, tukang nyanyain amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Yang arsalahu rahmatan lil alamin, risalahnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tapi kita jangan jadi pengecut di balik kata rahmat. Gimana pengecut di balik kata rahmat? Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita ngapain marah ketika Nabi dihina? Kita itu rahmatan lil alamin. Jangan kita boikot. Kita rahmat sebagian alam. Tapi ketika emaknya, bapaknya dimaki, dia marah. Itu orang goblok udah. Nah, yang model begitu namanya dia berlindung di balik kata rahmat. Dia pengecut tapi berlindung di balik kata rahmat. Itu banyak orang begitu sekarang. Rahmat itu enggak mesti lemah lembut. Rahmat itu enggak mesti mendek. Nje, kula nuwun. Ya, benar ya, apa kula nuwun kan? Kula nuwun ya. Itu 3 hari di Pemalang aja bisa udah. Jadi apa namanya? Enggak mesti begitu. Rahmat juga, perang juga rahmat. Nabi berperang itu rahmat. Kenapa? Karena kalau nggak diperangin dia mungkin masih dalam keadaan kufur. Tapi ketika diperangin dia masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga dapat rahmat. Ya, sehingga dia dapat kasih sayang Allah. Sehingga dia masuk surganya Allah. Kan begitu. Jadi rahmat nggak mesti lemah lembut. Rahmat juga mesti ada bentuk dengan kekerasan. Gitu. Jadi jangan tertipu dengan para pengecut yang berlindung di balik kata rahmat. Bukan buat update status tuh. Iya. Wah nih, catat, tulis update status. Ya nggak apa-apa juga, terserah ada masing-masing. Ya. Tapi apa namanya? Yang penting buat kita hati-hati dengan orang yang model begitu. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para pengikut mereka bi ihsanin ila yaumiddin, dengan segala macam kebaikan sampai pada hari kiamat. Amma ba'du, tsumma qala wallahu a'lam bissawab.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.